Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya baik-baik ya. Selanjutnya materi Ibu yang akan Ibu sampaikan adalah bab yang kedua. Kalau tadi kan kemarin itu bab ke-1 mengenai teks laporan percobaan. Nah sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan bab yang kedua. Mari kita simak dengan sungguh-sungguh. Tolong diresapi, kalau tidak paham nanti kita bisa berdiskusi ya. Mari anak-anak Ibu jelaskan mengenai bab yang kedua, yaitu bab menyampaikan pidato persuasif. Nah, untuk sebelum Ibu menyampaikan pidato persuasif itu apa, pasti sebenarnya kalian sudah tahu dan bahkan sudah sering mendengar pidato persuasif itu seperti apa. Untuk lebih jelas Ibu akan memberikan penjelasannya selanjutnya ya. Nah, ini adalah pengertian teks pidato persuasif adalah jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi atau meyakinkan pendengarnya, sehingga pendengar tertarik dengan apa yang disampaikan, seperti pidato kemerdekaan yang mengobarkan semangat kemerdekaan. Nah, inti dari pidato persuasif itu adalah jenis pidato yang mempengaruhi gitu. Jadi kita yang memberikan pidato tuh harus bisa mempengaruhi banyak orang dan sehingga para pendengar itu, halayak itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk mempersiapkan teks pidato persuasif? Di sini ada 3 ya. Yang pertama, kalau kalian mau membuat sebuah teks persuasif, pertama pelajari dulu topiknya. Yang kedua, pahami dulu tujuannya. Dan yang ketiga, pahami audiennya. Nah, untuk yang mempelajari topik, pertama kita harus mengetahui dan memahami topik yang akan disampaikan gitu. Jadi kita juga harus tahu topiknya seperti apa. Jangan sampai kita menyampaikan sebuah pidato dengan topik yang tidak kita kuasai gitu. Jadi seharusnya kita kuasai dulu topiknya seperti apa, lalu tujuannya untuk apa kita menyampaikan pidato itu dengan topik tersebut. Tujuannya untuk apa? Apakah kita ingin misalkan pidatonya tentang pemilu, jadi banyak orang tuh memilih kita, apakah seperti itu? Atau misalkan pemilihan ketua OSIS, nah itu pun kan harus ada pidato yang bisa meyakinkan, ada visi misi dan sebagainya. Selanjutnya memahami audiens. Nah, maksudnya memahami audiens itu adalah kita menyampaikan sebuah pidato persuasif untuk kalangan apa? Kalau misalkan untuk anak sekolah, nggak mungkin kan kita memberikan materi atau topik mengenai rumah tangga, misalkan, kan tidak mungkin. Berarti kalau anak sekolah berarti topiknya berarti tentang kenakalan, tentang kedisiplinan, itu bisa. Tapi kalau misalkan kebanyakan audiensnya ibu bapak, berarti bisa tentang cara atau mensyukuri apa yang kita dapat, itu kan sesuai. Jadi jangan lupa kalau mau kita membuat sebuah pidato persuasif, pertama kamu harus pelajari dulu topiknya, yang kedua pahami tujuannya, dan yang ketiga pahami audiensnya, pendengarnya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya itu, nah di sini ibu akan memberikan sebuah contoh teks persuasif. Kita bisa lihat di sini ibu contohnya itu secara seluruhnya ya, menyeluruh. Ibu bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan pada Ilahi Robi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Bapak, Ibu, serta saudara yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya membahas tentang
pidato tentang wabah virus corona yang sedang marak belakangan ini. Hadirin yang saya hormati, virus yang diduga berasal dari Cina, Wuhan ini meresahkan warga dunia, bla bla bla. Pokoknya nanti kalian bisa baca ya, baca semuanya. Setelah itu, nah ini masih dari isi, lalu seterusnya. Nah ini adalah penutupnya. Jadi tadi ada awalannya, ada isi, dan ada penutupnya. Dan penutupnya, hadirin yang saya hormati, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas semua perhatian. Jika terdapat banyak tutur kata atau jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, maka saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf ya kalau ada tulisan yang typo, misalkan yang bisa harusnya jadi bias, maaf ya ibu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini adalah contoh teks pidato persuasif yang sempurna atau yang secara utuh ya. Nah selanjutnya ibu baru menyampaikan mengenai pengertiannya dulu ya, baru pengertiannya saja dulu. Dari pengertian kalian harus bisa memahami. Setelah itu cara menulisnya pun kalian harus tahu. Saya harus bagaimana kalau cara membuat teks pidato persuasif. Tadi ada 3 langkahnya kan. 1 itu adalah memahami topiknya. Yang kedua tujuannya apa. Dan yang ketiga pahami audiensnya. Harus dipahami ya. Jadi pengertian dan cara menulisnya pun kalian harus paham. Nah di sini ada latihan. Latihannya kalian kerjakan di rumah ya, tetap kita kan karena belajar di rumah ya, kalian lihat televisi. Tugasnya itu adalah buatlah laporan mendengarkan pidato baik di radio ataupun televisi ataupun dari sumber lain pada hari ini ya, jangan yang kemarin tapi hari ini, berarti yang live. Sesuai dengan format berikut. Nah ini latihannya. Latihannya pertama, format laporan teks pidato persuasif. Tema pidatonya tentang apa? Pembicaranya siapa? Waktu tayangnya atau siarnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, pukul berapa? Bentuk sarana yang digunakan, kamu misalkan lewat televisi, radio atau internet dan lainnya, tuliskan di sini. Bentuk salam yang digunakan, salamnya apakah ada assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, seperti itu. Nah setelah itu baru rangkumannya, pendahuluannya apa, isinya tentang apa, dan penutupnya apa. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi ini adalah awal dari bab 2, yaitu tentang teks pidato persuasif. Baru pengertian dan cara menulisnya dulu. Jadi kalian harus memahami apa itu teks pidato persuasif dan cara menulisnya seperti apa. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Jika ada yang kurang paham bisa langsung bertanya kepada ibu melalui Google Classroom ataupun bisa melalui via WA pribadi ibu ya. Terima kasih, sekian dari ibu. Semoga hari ini hari yang menyenangkan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.